Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga PP ya. Jadi kemarin ada yang request PP gimana nih, ya akan saya update di video hari ini. Dan sebelumnya happy weekend dulu teman-teman ya. Selamat berhari Sabtu, tapi ini Sabtu merah corona ya. Jadi kemarin terakhir ada saya bahas untuk Bitcoin dan juga STRK. Dan ya per saat ini saya bikin video, market kembali merah merona lagi. Dan ya ini salah satu pemicunya juga ya, karena Trump dengan Rusia ini semakin memanas teman-teman. Tuh, ya beritanya sekitar 8 jam, 10 jam, 14 jam yang lalu. Ya ini yang membuat atau menjadi salah satu trigger lah untuk market bisa merah merona kembali. Belum lagi perihal tarif Trump yang sebelum-sebelumnya udah dibilang deal. Nah, ini masih adanya peluang juga nanti untuk adanya peluang untuk direvisi kembali ya. Jadi ini memicu market merah kembali, ditambah juga dari sebelumnya Jerome Powell belum kasih kisi-kisi kapan akan cut rate. Nah, ini udah makin kacau lagi teman-teman ya. Jadi apa yang kita harapkan untuk market bisa lanjut bull dan lain sebagainya, ya ini sejenak terhenti karena masalah-masalah seperti ini teman-teman ya. Jadi sangat-sangat disayangkan. Cuman kita akan coba follow up terus ya teman-teman perkembangannya. Dan per Sabtu ini kita lihat volume ya rata-rata mengalami penurunan nih, belasan persen, puluhan persen ya, terutama di altcoin. Meanwhile Ethereum juga udah drop di bawah 3.500 lagi ya, kemarin tuh udah 3.900-an something. Dan kita akan lanjut untuk melihat sentimen market ya. Fear and Greed juga berada di level 51, udah bener-bener mau nyentuh 50 balik. Altcoin season juga berada di indeks 36/100, dan mayoritas altcoin ini merah merona teman-teman. Bahkan nanti kita lihat juga PP ya. Ini udah balik lagi di tes cukup dalam. Nah, ini kita lihat untuk Bitcoin. Sebelumnya Bitcoin di sini closing udah cukup baik nih dailynya pada 30 Juli, tapi next candle-nya ini memberikan sinyal bahaya sebenarnya ya. Red candle-nya cukup besar teman-teman di sini. Cuman kan ya kita perlu lihat lagi kan next candle-nya seperti apa, tapi next candle-nya di follow up dengan red candle yang betang besar kayak gini lagi. Jadi totally dia udah breakdown teman-teman. Kalau sebelumnya kita bisa gunakan seperti ini, dia bergerak dalam sebuah channel, dan somehow sekarang sudah breakdown ya. Dan ya dia retest kalau misalkan secara hourly nanti kita lihat ya di sekitar 113.000. Ini lagi di sempat tertahan sebentar teman-teman. Cuman perlu diantisipasi sekali lagi, kalau memang tidak kuat maka mungkin aja dia bisa turun lagi, bahkan ngejar area bawahnya nih ya, 110 sampai 112.000, di mana ini adalah previous SNR cukup kuat nih di Q1 akhir, Q2 awal 2025. Untuk another skenario-nya, kalau memang dia tidak dibawa turun lebih jauh ya, ini kan support resistance sebelumnya, ini kita bisa markingin menjadi resistance ya. Jadi kalau Bitcoin dari sini dia udah drop seperti ini, adanya retracement ini sangat-sangat wajar teman-teman. Kemudian baru dia lanjut turun lagi. Nah, ini untuk another skenario kalau memang kita dikasih nanjak dulu, mantul dulu teman-teman ya, di 115.200 sampai 116.200 dolar. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Dan kalau kita gunakan Fibo ya dari high di sini dan potensi lowestnya, kemudian kita gunakan 0,5, 0,3 nya, dan ya kita dapetin nih ya di zona box warna merah ini nih. Kalau saya extend ke samping, nah tuh Fibo 0,5, 0,3 golden ratio. Jadi kalau misalkan sama nanti teman-teman lihat, wah di sini pelan-pelan nanjak nih bro ya, dailynya pelan-pelan nanjak Sabtu, Minggu, Senin, cuman dia belum benar-benar mampu lewatin area ini. Nah, ini bisa berpeluang untuk dead cat bounce, untuk dia lanjut turun lagi ngetes next area targetnya untuk si Bitcoin. Nah, ini yang perlu sekali diperhatikan sebenarnya secara daily time frame ya, karena kita lihat 1-2 red candle terakhir aja besar kayak gini. Jadi kalau misalkan kita lihat 1, 2, 3, 4 hari ke depan candle tipis-tipis, nah ini antisipasi ya untuk rejection kembali. Dan ditambah lagi di area ini ada EMA21 nih, garis warna biru yang sebelumnya berkali-kali mampu dipertahankan sama Bitcoin nih. Jadi di sini adanya confluence of resistance secara zonasi, secara Fibo, secara EMA daily time frame ya. Jadi antisipasi di sekitar range ini untuk dia adanya rejection kembali. Padahal sebelum-sebelumnya kita lihat nih cukup kuat bertahan di range area tersebut ya. Jadi berikut areanya untuk si Bitcoin, yang nanyain Bitcoin kalaupun dia retest kisaran berapa area pantauannya. Meanwhile kalau misalkan dia lanjut turun pun ya
kita akan ngetes next area target di sekitar area berapa gitu. Sangat-sangat disayangkan sebenarnya red candle yang muncul, tapi ya mau gimana lagi, karena pengaruh geopolitik kayak gini ya penting juga teman-teman ya, akhirnya berpengaruh juga untuk pergerakan si Bitcoin. Nah kalau kita lihat untuk 4 jamnya nih, 4 jamnya tuh padahal sebelumnya juga udah oke loh teman-teman nih, reboundnya tuh cuman bikin tail candle satu, tail candle, tapi nextnya langsung bam kena bantingan lagi teman. Jadi sangat-sangat disayangkan. Jadi kalau misalkan kemarin cuman bikin tail candle nih, kemudian dia recovery atau rebound masih oke gitu, masih mampu bertahan at least di atas tuh ya trend line supportnya tuh, kita lihat deh 1 2 3 bikin tail candle ya, dan juga bisa juga kita bilang wah ini cuman sekedar apa, grab likuiditas saja tuh terhadap low sebelumnya, kemudian dia mantul kayak gini, dia drop, kemudian dia mantul kayak gini. Tuh, masih oke, tapi sayangnya kita lihat di sini akhirnya dia drop kencang kayak gini teman-teman. Ya, jadi sangat-sangat disayangkan. So, untuk si Bitcoin bisa diperhatikan area ini kalau memang kita melihat ya, nih 4 jam juga tuh. Lebih jelas lagi nih, rejection besar atau keras terjadi dari area sini. Jadi kalau misalkan di sini dia naik bertahap kayak gini, pelan-pelan nih berkali-kali bikin tail candle ke atas, nggak kuat. Nah, ini bisa dia drop lebih bawah lagi. Nah itu untuk antisipasi aja ya untuk teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan kita nggak dikasih retracement malah lanjut turun lagi ya, teman-teman udah tahu lah di sini tuh ada area demand juga, resistance sebelumnya. Jadi ya itu menjadi key level untuk si Bitcoin. Semoga mampu bertahan lah. Cuman ya balik lagi ya, kalau memang ini makin memanas, wah area itu mungkin bisa malah dijebol. Makanya ini juga menjadi concern saat ini bahaya juga nih teman-teman. Tuh. Ya. Kemudian untuk Bitcoin palingan itu teman-teman, kita bisa turun, coba lihat 1 jamnya ya, 1 jamnya pun masih so far ketahannya di bawah EMA 21 tuh ya. Cuman yang perlu kita lihat adalah setidaknya dia sideways dulu deh ya, dari momentum penurunan yang seperti ini gitu ya, kemudian somehow dia sideways agak stabil, kalau bisa ditambah dengan liquidity sweep dulu itu lebih oke. Misalkan kayak gimana bro, ini sideways ya, kemudian dia ada sempat drop nih ke 111 ribu, kemudian gak lama adanya V-shape recovery di sini sideways lagi. Nah di sini lebih oke untuk dia bisa nanjak teman-teman, jadi istilahnya punya power lebih lah untuk dia nanjak, itu lebih oke lagi kalau kita dapetin liquidity sweep ya before dia going up lagi untuk secara 1 jamnya. Oke. Next PP. Nah PP juga sayang banget ya, kemarin di sini kita lihat adanya falling wedge, somehow dia break ya, kemudian ya pasti expect adanya retracement. So kita bisa pantau di sini ada area imbalance di sekitar 0,012 dolar ya, tapi sayangnya dia malah jebol teman dari area tersebut. Dan sekarang kita bisa perhatikan di sini ada area sebenarnya fresh demand nih ya, ini area fresh demand untuk PP. Saya tandain dulu ya secara daily ya teman-teman. Oke nih secara daily di 0,0097 sampai 1019 dolar. Ini menjadi key level untuk PP saat ini. Apakah PP mampu bertahan atau tidak? Dan kembali ini kurang lebih mirip dengan Bitcoin. Support sebelumnya become resistant plus ada EMA 21 juga. Jadi sekali lagi kalau kita lihat di sini secara tren dia udah memasuki yang namanya downtrend kembali. Jadi kalau misalkan dia nanjak mantul pun dan gak mampu break dari range ini, ya ini bisa berpeluang setidaknya balik lagi ke box hijau atau dia bikin lower low yang baru teman-teman ya, bahkan ngetes balik nih di 0,867 sampai 900 dolar ya. Ini bisa sekali diantisipasi, baru nanti mungkin oke ini terdiri dari 3 wave 5 wave baru dia rebound kembali ya, sembari kita menunggu untuk updatean fundamental makro yang lebih positif sentimennya ya. Kalau misalkan lagi merah-merah kayak gini atau cenderung kurang mendukung ya ke market, so ya udah kita kembali follow the trend kembali ya. Jadi kalau misalkan adanya retracement mungkin akan dimanfaatkan, dia bisa ngambil low level yang baru untuk PP secara daily ya. Kemudian kalau misalkan kita gunakan Fibo gimana bro, kayak dari swing low and then ke swing high nya dia kita gunakan 0,7 ya, pas nih 0,7 di box hijau ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi confluence secara zonasi, secara Fibo at least untuk dia mantul balik lah ke box merah ini. Baru nanti kita lihat dia mampu break gak. Nggak mampu break ya udah siap-siap dia testing balik ke box hijau atau malah bikin another lower low yang baru. Oke. Kemudian untuk time frame 4 jamnya, nah ini untuk 4 jam kita lihat kurang lebihnya mirip-mirip ya.
sama si Bitcoin sekarang dia masih sideways. Memang biasa Sabtu Minggu nggak terlalu gimana, cuman antisipasi nih balik lagi kayak gini nih. Kalau misalnya dari sini dia perlahan naik terus bikin tail candle begini reject lagi, ini eh, punya peluang atau potensi untuk dia balik lagi kayak gini nih ya. Ya drop naik, sempat bikin tail candle, akhirnya dia drop lagi tuh ya. Bahkan kita bisa lihat di sini, ini dia tes area tuh SNR sebelumnya, bikin tail candle aja langsung nyungsep lagi. Ini juga bisa drop ya, perlahan naik, bikin tail candle, nyentuh, kemudian lanjut drop lagi. Atau even worst case nya ya udah bikin lower low baru ya. Ini untuk antisipasi aja. Untuk yang nanyain PP gimana ya, so far kalau kita lihat secara hourly juga ini masih bearish gitu ya. Jadi antisipasi untuk dia bisa melanjutkan penurunannya lebih lanjut. Paling itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk PP dan juga Bitcoin ya. Hopefully ya market mungkin kita harus lebih bersabar lagi karena nggak ada sentimen positif juga dari Jerome Powell. Dan ya di bawah santai aja dulu ya teman-teman, sabar dulu ya. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Sampai jumpa.